Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Pratama, Prodi D3 Kebidanan, NIM 19150010. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktek tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, alat dan bahan yang kita perlukan adalah sarung tangan, kemudian metlin, pengukur lila, stetoskop, timbangan, senter, pena, dan buku catatan. Baik, yang pertama kita mulai dari pemeriksaan kepala. Yang pertama kita lihat adalah panjang tubuh bayi secara keseluruhan. Kemudian kita lihat bagian ubun-ubunnya. Biasanya kalau bayi baru lahir itu ubun-ubunnya membuka. Selanjutnya kita lihat lingkar kepalanya normal atau tidak, dan kita lihat juga kesimetrisan mata dan juga hidungnya. Kemudian juga kita lihat apakah ada benjolan di kepala atau tidak. Selanjutnya kita lihat di bagian hidungnya apakah simetris atau tidak, dan kemudian ada hidrosefal atau mikrosefalnya atau tidak. Dan untuk bagian mata kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksinya atau tidak, kemudian apakah ada pus atau sekret atau tidak, kemudian ada. Selanjutnya untuk bagian mata itu kita lihat apakah ada strabismus atau tidak, kemudian ada darah atau tidak. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita lihat pada bagian hidung dan mulut. Kita lihat bagian bibir dan langit-langitnya apakah ada kelainan atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan mengecek refleks pada bayi yaitu ada 3: rooting reflex, sucking reflex, dan swallowing reflex. Rooting reflex yaitu dengan cara kita menyodorkan puting susu atau jari di sekitar mulut bayi. Kita lihat refleks bayi apakah bayi tersebut akan mencari yang kita sodorkan tersebut. Selanjutnya kita lihat sucking refleksnya. Setelah dia mencari apa yang kita sodorkan seperti jari dan puting susu ibu mungkin, apakah bayi tersebut akan langsung menghisap atau tidak. Setelah itu kita lihat di bagian swallowing reflex ini, setelah dia mencari dan menemukan sesuatu yang kita sodorkan dan kemudian dia menghisapnya, apakah bayi tersebut bisa langsung menelan apa yang dia terima di dalam mulutnya atau tidak, begitu. Jadi itulah yang dinamakan swallowing reflex. Selanjutnya kita lihat pada bagian leher bayi apakah ada pembengkakan atau benjolan mungkin atau tidak. Selanjutnya kita lihat pada bagian bahu, lengan dan tangan bayi apakah gerakannya normal, kemudian jumlah jarinya normal atau tidak, apakah kemungkinan ada adaktili atau polidaktili atau tidaknya. Kemudian selanjutnya kita akan menguji dengan refleks Moro, yaitu dimana ketika kita mengejutkan bayi dengan suara yang keras, kita lihat apakah bayi terkejut atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian dada. Yang pertama kita lihat itu adalah lingkar dadanya berapa, apakah normal atau tidak, kemudian jarak puting susunya. Selanjutnya pembesaran pada payudaranya, itu kalau payudara pada laki-laki dan perempuan itu akan berbeda. Selanjutnya kita akan memeriksa respirasi pada bayi tersebut apakah normal atau tidak, kemudian detak jantungnya normal atau tidak dengan menggunakan stetoskop. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian perutnya apakah ada perdarahan di tali pusatnya atau tidak, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi pada bagian pusatnya, kemudian kita lihat apakah ada penonjolan pada bagian pusat bayi. Selanjutnya kita akan melihat pada jenis kelamin
bayi tersebut, apakah laki-laki atau perempuan. Apabila pada laki-laki, kita akan melihat testisnya itu akan turun ke dalam kantung skrotumnya atau tidak. Kalau perempuan, apakah klitorisnya menonjol atau tidak, kemudian labia mayoranya itu menutup atau tidak, kemudian kita lihat pada bagian labia minoranya apakah membentuk celah atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah keluar lendir atau darah pada bagian kelamin bayi perempuan tersebut. Selanjutnya kita melihat pada tungkai kaki pada bayi tersebut, apakah gerakannya normal atau tidak, bentuknya normal atau tidak, kemudian jumlah jarinya normal atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian punggung bayi, apakah ada pembengkakan atau tidak, atau mungkin ada cekungan atau tidak. Selanjutnya kita lihat juga pada bagian warna kulit bayi, apakah normal atau tidak, kemungkinan apakah ada bercak warna pada kulit bayi, kemudian apakah ada tanda lahir atau tidak. Selanjutnya kita lihat pada bagian anusnya, kita lihat pada bagian lubang anus pada bayi tersebut normal atau tidak.